Tertangkapnya seorang selebgram Indonesia di Mekah hingga ditahan pihak keamanan Arab Saudi bikin heboh jagat maya. Selebgram yang belakangan diketahui berinisial LMN tersebut diduga menjual paket haji tanpa izin dan menggunakan visa ziarah untuk jamaahnya di Makkah. Kabarnya LMN menjanjikan kepada 50 jamaah bisa berhaji tanpa antri dengan membayar uang sebesar 100 juta rupiah. Saat ini para jamaah sudah berada di Mekah dan diimbau untuk kembali ke tanah air agar tidak kena masalah hukum di Saudi. Belum lama kami sudah dapat kabar juga mengenai seorang selebgram ya. Cuma detailnya kami belum dapat lebih lanjut. Yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi karena dia jualan haji tanpa tasrih melalui visa ziarah dan sudah ada jamaahnya di Mekah. Penangkapan itu terjadi pada 25 Mei 2024 lalu. LMN bersama keponakannya pun kini telah dijadikan tersangka atas kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, jika LMN bukan seorang selebgram, melainkan pegiat media sosial yang aktif mengiklankan haji murah di laman pertemanan sosial. Dilansir dari berbagai sumber, jika LMN memiliki usaha travel, namun travelnya hanya memiliki izin umroh dan tak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji. Saya buat kalian, teman-teman semuanya yang pengen haji, kepengen kebelet haji, sebetulnya jalan satu-satunya yang harus kita tempuh adalah berdoa. Berdoa diberikan kelancaran, keselamatan, segala macam. Karena banyak sekali orang yang menawari visa haji, apapun bentuknya, itu segala macam. Please tolong hati-hati sekali. Karena itu semuanya justru malah membuat kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, yang sudah kita niatkan. Karena itu makanya hati-hati sekali. Keinginan setiap orang tuh pasti pengen banget berhaji, tapi kalau bisa ibadah hajinya pun karena niat baik, tolong dengan regulasi yang baik juga. Tentu saja tertangkapnya LMN dan keponakannya oleh keamanan Arab Saudi membuat para jamaah dari tanah air itu terlunta-lunta. Pihak Konsul Jenderal RI Jeddah terus menelusuri para korban. Niat hati ingin menjalankan rukun Islam yang kelima di tanah haram, Mekah tanpa antri, justru jadi korban penipuan. Jadi sekarang jemaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti nggak ada lagi yang ngurus saat ini. Buat para pengusaha travel yang ingin mendapatkan keuntungan kemudian menipu umat, berjanji memberikan visa furoda, visa haji, ternyata diberikan visa ziarah, dan akhirnya terbengkalai, terluntang-lantung di tanah suci, bahkan ada yang dideportasi, dipulangkan, ada yang dipenjara. Ini tentu suatu perkara yang sangat menyedihkan ya. Niatnya baik untuk berangkat haji, biaya yang mahal, ternyata di sana tidak resmi. Iya, memang pergi haji ini berat, ujiannya banyak. Buat jemaah yang udah nyampe harus terlempar lagi, jangan khawatir. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan dibukain lagi pintunya oleh Allah dalam keadaan yang resmi, legal, dan bersama keluarga besarnya. Sementara nasib jauh berbeda dirasakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina keluarga yang langsung melaksanakan ibadah umroh sebelum melaksanakan rukun haji. Keistimewaan tentu saja dirasakan Raffi dari mulai berangkat hingga sampai menuju hotel berbintang yang hanya beberapa langkah menuju Masjidil Haram serta diantar dengan mobil VVIP. Kita sudah ada di Jeddah menuju ke Mekah, ada Ustadz Amar. Kalau ini kemarin waktu kita manasik sama Ustadz Hairul. Ustadz Hairul ternyata kalau nggak pakai peci nggak ada rambutnya ya. Sudah umroh duluan. Oh udah umroh kemarin pantesan jadi botakin. Kalau nanti terus gimana nih Pak Ustadz? Habis nemenin Mas Raffi nanti saya botak lagi. Tapi kan ini masih ada sedikit. Kalau saya nggak apa-apa potong dikit. Nggak apa-apa. Boleh kan? Ngambil pendataan dulu. Data di mana? Ambil gelang. Oh ambil gelang sini. Iya baru terus ke hotel. Jadi rutenya hari ini kita pendataan terus langsung umroh. Iya. Habis umroh. Pendataannya di Jeddah ya? Enggak di Mekah. Alhamdulillah kita sudah sampai nginep di Intercon ya. Ini dia di setiap pemberhentian ada pemeriksaan dulu karena kan takut ada pemeriksaan, takutnya visa hajinya kita bodong tapi kita visanya aman semua. Alhamdulillah langsung ke arah Masjidil Haram langsung ke Ka'bah, tapi ini kita kurang tinggi aja. Tapi segini juga bersyukur karena ramai banget kan.
Yang menjadi perhatian adalah Nagita Slavina yang tak sudah-sudahnya menangis haru lantaran untuk kedua kalinya ia bisa menginjakan kaki ke tanah para nabi untuk menjalankan ibadah haji. Lantas benarkah selain haru bisa kembali menjadi tamu Allah di tanah haram, wanita yang karib disapa Gigi itu juga begitu rindu dengan dua anaknya Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad? أقرع يا خير من ذا يستجيب ويسمع أنت الذي يقضي الحوائج. Jangan nangis sayang, kangen cium. Kan nanti insya Allah berdoa dulu biar anak-anaknya pada bahagia semua ya. Jangan nangis terus. Jangan nangis sayang. Oke. Nangis. Oh, Rafathar tadi nggak nangis, aja nggak nangis, kamu nangis. Dah. Kalau anak-anak kan sebenarnya juga belum ngerti, cuman aku udah sounding nanti Momi bakalan pergi lama di sounding pelan-pelan. Tapi kalau sampai sekarang sih maksudnya belum nangis. Jangan nangis deh, aduh makin sedih. Nggak ikut, jadi cuman Mama Ami, Mama Rita, Raffi, Mbak Gigi, aku, Mbak Caca gitu. Jadi Arafi, JJ, Andika sama Kabari nggak ikut. Jadi ya mungkin hikmahnya jaga anak-anak lah. Meski rindu itu begitu pekat kepada kedua anak, namun panggilan Allah tak bisa ditolak. Apalagi tahun lalu keduanya sempat gagal menjalani ibadah haji. Dan yang menarik dalam menjalankan ibadah haji nanti, Raffi mendapatkan bekal berupa catatan bacaan wajib yang diberikan oleh sahabatnya. Lantas bacaan apa saja yang diberikan sahabat untuk Raffi di Mekah nanti? Dan saya berdoa aja, istighfar, baca doa, baca Al-Ikhlas, baca Anas, baca surat-surat apa yang kita baca. Istighfar, baca ayat kursi. Udah ada nih, aku kirimin kemarin sama Mas Gilang. Nih Mas Gilang kemarin ini. Tuh katanya, broku dikirimin. Nih kalau nanti baca-bacanya ada sholawat 100 kali, istighfar, asyhadu alla ilaha illallah 100 kali, istighfar 1000 kali, subhanallah 100 kali, gitu aja di perjalanan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, terus juga ayat kursi, terus juga banyak lah, hasbunallah, banyak pokoknya kita menyebut nama-nama Allah aja. Alhamdulillah dapat rezeki tidur. Iya benar tidur. Rezeki dari kemarin aku lagi pulang tidur terus. Jadi tadi sepanjang jalan tidur. Tapi tadi Mbak Gigi juga banyak baca-bacaan juga ya tadi ya. Tidur di mobil. Ya, tapi kalau rezeki tidur. Gitu. Aku juga masih nggak nyangka ya Allah bisa dikasih rezeki pergi haji gitu, bisa dimudahin sama Allah. Benar-benar bersyukur banget barengan sama keluarga semua. Jika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta keluarga sudah menginjakan kaki di Mekah sekaligus bisa beribadah umroh sebelum berhaji, kemarin pasangan Reski Aditya dan Citra Kirana baru saja melakukan pembekalan di kawasan Jakarta sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Keduanya tampak khusyuk saat para ustadz memberikan penyuluhan. Ini ulama beda pendapat, ulama sambilan. Ada yang bilang utara, ada yang barat lah itu. Sebelum Bapak Ibu pamitan dengan Allah, pamitan dengan Ka'bah, kita disuruh untuk tawaf pada. Sebelumnya, Citra dan Reski menghelat acara Walimatus Safar atau pengajian dan pamitan haji kepada keluarga dan rekan dekatnya pada Sabtu kemarin. Pengajian ini juga dihadiri oleh tokoh agama Habib Jindan. Pengajian ini pun berlangsung cukup khusyuk dan hangat. Apalagi pengajian ini dihadiri oleh keluarga Reski dan juga Citra. Usai pengajian, momen haru terlihat ketika Citra dan Reski dilepas oleh keluarga. Ciki tampak tak kuasa menahan air matanya kala ia meminta izin kepada ibunda tercinta pun dengan Reski. Selain itu, rasa syukur juga dirasakan oleh Risti Tagor yang tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Dan yang membuatnya tak habis-habis untuk bersyukur adalah keberangkatan Risti itu atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi lewat Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejatinya, Risti sama sekali tak ada niatan untuk berangkat haji tahun ini. Ia hanya bermunajah kepada Sang Khalik untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Namun ia justru mendapat kejutan bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya Masya Allah pasti ini kesempatan yang luar biasa dan memang dari awal tahun aku selalu kayak pengen umroh, malah tadinya nggak kepikiran haji lagi karena pikirnya udah, tapi ternyata emang kalau kita kepengen apa ya Allah bisa kasih gitu kan, jadi ternyata malah kayak berdoanya minta umroh sama Allah malah dikasih sama Allahnya bisa berangkat haji gitu, Masya Allah.
Kalau yang 2017 memang dipersiapkan, memang furodah kayak gitu kan. Dan kalau yang ini memang benar-benar keajaiban Allah aja sih, Masya Allah. Persiapannya sebenarnya ini Masya Allah banget sih, ini undangan dari Allah banget. Karena memang di 2 bulan yang lalu tiba-tiba diinformasiin mau ikut haji apa enggak gitu kan. Terus awalnya dikirain kayaknya nih bercanda nih apa lagi beneran ya gitu, karena kan biasanya kan orang kalau mau berangkat haji nggak dadakan gitu kan, dan ini hanya 2 bulan tapi ternyata ya tetap ikhtiar, tapi pasrah juga sama Allah, dan qadarullahnya alhamdulillahnya hari ini berangkat, nanti insya Allah tanggal 19 balik. Jadi ini adalah haji undangan dari kerajaan untuk aku, salah satu influencer lagi yaitu Wirda Mansur, dan juga teman-teman media seperti itu. Menunaikan ibadah haji melalui jalur undangan dari Kerajaan Arab Saudi tentu saja menjadi hadiah paling istimewa di tahun ini. Meski ini merupakan ibadah haji yang kedua, namun ibadah tahun ini benar-benar spesial dan berkesan bagi Risti. Lantas benarkah menghibur anak-anak yatim saat Ramadan lalu di salah satu stasiun televisi swasta menjadi wasilah keberangkatan Risti ke Tanah Suci? Nggak ada sih, maksudnya kalau nanyain soal prosesnya benar-benar ditawarin aja. Pada saat itu lagi bareng sama salah satu TV ngisi acara di Ramadan untuk menghibur adik-adik yatim. Ya mungkin itu ya, kadang-kadang apa yang kita memang lakukan secara ikhlas, nggak mikir imbalan, nggak mikir apa-apa, ya ternyata Allah mau kasih hadiah. Jadi memang saya percaya sih untuk bisa ke rumah Allah tuh memang benar-benar lebih kalau malah baik gitu loh. Kita memenuhi panggilan Allah. Kalau memang Allah mau, gimana pun caranya nggak mungkin bisa jadi mungkin. Salah satunya ya sebuah keajaiban yang Allah kasih buat aku hari ini sih. Ya mungkin itu salah satunya ya, pada saat diminta untuk memberikan data mengenai sosial media aku, ya tapi juga sebenarnya kalau aku pribadi aku kayak pasrah sama Allah, karena ya yang follower lebih banyak juga pasti banyak banget. Jadi memang pasrah aja sih, ya udahlah, la haula wala quwata aja, kalau emang Allah menghendaki ya bisa gitu pergi lagi ke Saudi, dan alhamdulillah ya sampai hari ini. Di sisi lain, pasangan Kartika Putri dan Habib Utsman bin Yahya kembali menjalani ibadah haji. Keberangkatan haji ini merupakan kali kedua bagi wanita yang karib disapa Karput itu. Dan yang membuat Karput bahagia dan menjadi perjalanan haji paling spesial adalah Habib Utsman bakal membadalkan atau menggantikan haji almarhumah Ibunda Karput. Tentu saja hal tersebut membuat Karput merasa terharu. Dan Masya Allah, ya aku tuh ini haji yang kedua bareng sama Habib gitu. Tapi yang kedua ini Masya Allah tabarakallahnya lagi, Habib itu membadalkan haji untuk mama gitu. Itu yang lebih spesial lagi kali ini. Karena ya aku aja anak belum ragu-ragu gitu badalin mama, aku dulu atau mama dulu gitu. Karena aku pun ngerasa aku masih banyak dosa, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi pada saat apply visa aja Habib sudah bilang kalau memang visa ini keluar itu artinya Allah meridhoi aku untuk membadali haji mama. Jadi itu yang buat aku beda banget. Makanya harus ngedoain beliau 2 kali biar lebih sehat. Karena Masya Allah berkahnya luar biasa. Mudah-mudahan Habib Allah kabulkan seluruh hajatnya yang baik-baik. Nanti meridhoi jalan ibadah kami sehingga pulangnya gelar haji itu nggak penting. Yang terpenting adalah mabrur. Yang terpenting adalah Allah ridho. Kita pulangnya haji mabrur, di mana haji mabrur itu bukan kita yang ngerasa kita mabrur gitu, tapi orang-orang di sekeliling kita merasakan itu manfaatnya, perubahan kita ke arah yang jauh lebih baik, positif gitu. Tentu saja keberangkatan haji ini benar-benar mendadak bagi Karput dan juga Habib Utsman. Lantas bagaimana Karput memberikan penjelasan kepada anaknya yang masih kecil, apalagi keberangkatan haji tahun ini terbilang cukup singkat. Benarkah buah hatinya terutama Khadijah Alia Basira yang masih berusia 2 tahun sulit melepaskan Karput? Tapi pertimbangannya kan memang masih ASI kan, anak aku Khadijah Alia Basira masih ASI. Jadi kayak ragu gitu, gimana ya Bib, tuh stok ASI juga kayaknya nggak cukup gitu. Tapi kemarin beberapa saat ini Habib alhamdulillah ada yang nawarin, ayo Bib haji aja. Dan ketemu juga nggak sengaja lagi. Iya, visanya kita aturin gitu. Jadi sadar aja gitu, kayak kalau Allah udah manggil, meskipun anak kata Habib ya harus diridoin gitu. Dan anak-anak juga kan ditinggalinnya insya Allah ada yang ngurus, tempat yang terbaik gitu. Dan juga qadarullah kemarin selama seminggu akhirnya jor-joran stok ASI dan insya Allah mudah-mudahan cukup.